Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Selamat menikmati hari Minggu Paskah keempat bersama dengan keluargamu masing-masing. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dan dalam hidup ini, kita butuh orang lain juga untuk menuntun hidup kita. Kita tidak hidup seorang diri. Kita butuh orang lain. Kita butuh agar orang lain juga membimbing hidup kita, agar kita tidak salah arah dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, sebagai anak, apakah kita mendengarkan suara orang tua kita? Dan apakah kita membuka hati kita untuk mengikuti bimbingan mereka ke jalan kebenaran yang mereka ajarkan kepada kita, agar kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita hidup kita masing-masing? Tidak ada orang tua yang ingin anaknya celaka. Semua orang tua berjuang untuk membimbing dan menuntun anaknya untuk sampai pada kesuksesan dan kebahagiaan yang mereka inginkan. Maka kesuksesan itu dicapai kalau orang mau mendengar suara bimbingan orang tuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, demikian Yesus adalah gembala kita. Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Dia menghendaki kita agar bisa masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Maka dia berjuang untuk menuntun kita. Persoalannya, apakah kita mau dibimbing? Apakah kita sungguh mengenal dan mendengarkan suara Tuhan di balik semua suara yang ada dalam dunia yang canggih ini?
Apakah kita teliti sejeli mungkin mendengarkan suara Tuhan yang mengundang kita dan membiarkan diri kita dituntun olehnya agar kita sampai pada kebahagiaan di surga. Banyak suara di dunia ini. Suara-suara dunia ini kadang membawa kita semakin jauh dari Tuhan dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Tapi suara Tuhan kadang kita abaikan karena mungkin terlalu kecil dibandingkan dengan suara-suara duniawi yang kadang lebih nikmat, lebih besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, hidup kita merupakan sebuah perjalanan rohani. Agar perjalanan rohani kita bisa sampai pada tujuannya, kita membutuhkan seorang pembimbing yang berpengalaman, yaitu Yesus, Sang Pembimbing rohani kita. Dia datang dari Bapa, Dia menuntun kita agar kita bisa berjumpa dengan Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Gembala kita, Ia mengenal kita secara baik. Dan apakah kita juga mengenal suaranya? Mari, kita harus tinggal bersama dengan Dia, agar kita bisa mengenal suara Dia dan mengikuti bimbingannya, agar kita bisa sampai pada kebahagiaan di surga. Gembala berjalan di depan dan domba-domba mengikutinya karena mengenal suaranya. Yesus adalah gembala kita semua. Karena kasih-Nya, Ia membimbing dan menuntun hidup kita. Kita domba-dombanya perlu selalu mendengarkan bimbingan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, agar kita tidak tersesat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan detik ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi gembala yang baik bagi kami. Bukalah mata kami untuk melihat tuntunan-Mu. Bukalah telinga kami untuk mengenal suara-Mu dan mengikuti tuntunan-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami tidak terjebak dalam tawaran-tawaran duniawi yang kadang membawa kami semakin jauh daripada-Mu. Tuntun hidup kami Tuhan, penuh dengan kesabaran-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh berjalan bersama Engkau memasuki kerajaan abadi di surga. Tuhan, bimbinglah kawanan domba yang saat ini sedang tersesat, umat-Mu yang jauh daripada-Mu. Tariklah mereka kembali dengan kesabaran-Mu, dengan kerahiman-Mu, agar mereka boleh menikmati juga tuntunan-Mu sampai pada hidup kekal. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.